sifatnya yang tentu secara politik wajib ditunaikan. Nah, ini juga penting supaya semua orang yang mau maju di dalam pemilu, ya, dia nggak hanya pilpres tentu, di pilkada juga begitu, agar tidak memberi janji-janji yang terlalu muluk, yang pada ujungnya sih sebenarnya sulit untuk direalisasikan gitu. Dan saya kira ya di pilpres dan di pilkada kita kemarin itu salah satu yang menarik itu karena begitu mudah orang membuat janji-janji. Calon-calon ya, kalau di pilkada ya tentu calon kepala daerah itu ya, yang aneh-aneh lah gitu ya, yang kalau sebetulnya dikaji lebih dalam ya kan kayaknya itu nggak akan terrealisasi gitu. Nah jadi kita perlu juga untuk terus mengingatkan kepada masyarakat kita ya bahwa jangan terlalu mudah untuk menerima janji-janji, tetapi juga jangan terlalu mudah juga menggampangkan sesuatu. Seperti di pilpres kemarin itu kan dengan oke gas ya seolah-olah udah cerminan tentang akan oke semua gitu. Kenyataannya ya di beberapa tempat berbalik dengan yang dijanjikan kan, PHK. Jadi janjinya misalnya penambahan tenaga lapangan kerja sampai 19 juta. Kenyataannya yang ada justru PHK ya di mana-mana sekarang ini gitu ya. Pertumbuhan ekonomi yang 2 digit ya, sekarang di 5 digit kita udah agak kesulitan kan gitu. Nah, banyak lah ya yang justru kelihatan oleh kita itu tidak menunjukkan semacam progres dari apa yang mereka janjikan di pilpres maupun di pilkada gitu. Nah ini menurut saya ya justru yang tidak dijanjikan malah hadir gitu. Yang nggak diungkapkan malah dilaksanakan. Contohnya RUU TNI kan. RUU TNI itu nggak pernah ada di visi misinya Pak Prabowo gitu. Tapi ya cepat malah direalisasikan gitu. Soal rencana untuk pilkada tidak langsung misalnya. Nah itu juga kan nggak pernah diungkapkan tuh kepada publik gitu. Nah sekarang ya keinginan itu ya digagas partai-partai yang berada di dalam koalisinya Pak Prabowo ya, setidaknya ada Golkar gitu ya, dan juga Gerindra gitu. Nah jadi yang dijanjikan belum terrealisasi, tapi yang belum dijanjikan justru udah terjadi di beberapa tempat. Sudah digas di beberapa tempat. Gitu. Saya kira yang jadi ikoniknya Pak Prabowo itu MBG ini gitu. Nah oleh karena itulah beliau kelihatan jaga betul ini, jangan sampai katakanlah tidak terlaksana gitu, sehingga ikon dari program beliau itu ada di MBG-nya itu gitu. Sebelum Lebaran kita sudah bikin rangkaian podcast tuh menyoroti berbagai persoalan di era Pak Prabowo ini, dari PPN 15%, kemudian gas LPG, kemudian juga ada persoalan minyak, di korupsi minyak yang menyebabkan orang juga banyak terganggu, Pertamax dioplos segala macam itu. Nah, kelihatannya nih setelah Lebaran, Pak Prabowo ini berusaha untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Setidaknya terlihat dari 3 momen setelah Lebaran menurut saya, Bang. Yang pertama itu pertemuan dengan para pemret, 6 jurnalis itu untuk menjawab berbagai isu masyarakat sipil. Yang kedua ada sarasehan ekonomi nasional. Yang ketiga pertemuan dengan Ibu Mega. Itu secara politik, jadi masyarakat sipil, secara ekonomi, dan kemudian secara politik ketemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Nanti yang soal Ketua Umum dengan politik kita bahas di segmen berbeda. Saya mau bahas dari sisi yang pertama dulu, yang pertemuan dengan Pemret. Bang Ray pasti nonton wawancara 3 jam itu. Nonton. Catatannya gimana tuh, Bang? Iya, seperti yang kita kenal dari Pak Prabowo sebetulnya kan. Pertama adalah nasionalisme dan heroisme yang kelihatan tinggi gitu. Bukan masalah iri dengki. Sebagai rakyat yang si Jokowi selama 10 tahun itu benar-benar bikin negara carut marut. Sebagai rakyat saya tidak ikhlas ada presiden pembohong, menipu dengan ijazah asli tapi palsunya. Ini gerombolan ini. Segerombolan orang yang memang ingin menghancurkan negeri kita, bangsa dan negara kita. Itu aja Bang Mas. Lanjut. Oke, apapun narasi rekan-rekan saya selalu menghormati.
Bung Daud, saudaraku Daud, Anda sebagai seorang IT, pakar IT, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bisa menafsirkan seberapa kuatnya kepalsuan Jokowi ini? Iya bang. Jadi aku lihat kemarin di TV atau di Malkah itu kan ada stempel ijazah, kopi dari ijazah itu. Itu ada tulisan ketik Profesor Doktor siapa itu, dekannya apa pengujinya kah? Itu diketik, tapi yang lain tidak diketik. Yang lain nggak diketik. Jadi tulis tangan dia, tulisan Profesor Doktor atau insinyur apa gitu kan. Kemudian stempelnya itu buram, tidak jelas seperti mahasiswa lainnya. Jadi ini kan indikasi palsu seperti itu, walaupun saya belum bisa pastikan ya. Oke. Tapi dari keterangan-keterangan itu bisa mengindikasikan ke sana, seperti tulisan itu tadi kan, tulisan Time New Roman itu keluarnya itu tahun 92. Nah, ini tahun 85 kok sudah ada gitu. Terus kemarin dibahas di TV juga bahwa antara skripsi sama tahun kelulusan ijazah, duluan ijazahnya keluar baru skripsinya gitu kan, ini juga janggal-janggal. Jadi ini kan indikasi-indikasi. Tapi yang pastinya nanti baru terbukti di pengadilan mungkin, karena nggak ada lagi jalan kecuali Pak Jokowi terus terang aja ini jasa. Karena apa? Rentetan persoalan di perundang-undang, peraturan dan undang-undang itu terjadi di penggembosannya terjadi di 10 tahun yang lalu itu. Jadi memang sangat ironis memang, makanya kenapa kita ini harus rasional ketika kita memilih seorang pemimpin itu, bukan bukan pendukung yang membabi buta, pendukung yang kita hanya melihat dari berita-berita di media yang seolah-olah itu dibangun di framing sedemikian rupa itu. Jadi kita harus cerdas sebagai anak bangsa untuk memilih seorang pemimpin supaya kita ini tidak terjebak dalam sebuah belenggu persoalan yang berkepanjangan sedemikian ini. Contoh simpel, teman-teman tadi itu menyinggung persoalan masalah ijazah. Itu simpel kok, kita nggak usah memperdebatkan sebenarnya. Karena apa? Segala sesuatu yang mudah kenapa harus dibikin rumit? Yang rumit itu adalah kebohongan. Yang berliku-liku, yang berkelok-kelok itu adalah kebohongan. Karena kebohongan itu akan selalu dikemas demikian rupa. Supaya apa? Untuk menutup kebohongan, satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Itu. Terus kalau memang beliau itu memang seorang bapak bangsa, bapak negarawan, itu sudah dengan sendirinya nalurinya dia itu. Dia kan punya hati itu. Manusia itu kan punya hati nurani. Punya akal, punya perasaan. Kalau manusia itu kan punya rasa belas kasih. Beliau ini pernah pernah menjadi pemimpin negara kok. Kenapa? Dampaknya itu anak bangsa harus saling bertengkar, saling bertukar argumentasi. Perdebatan terjadi di mana-mana. Kok beliau asik-asik saja? Kalau memang beliau itu bapak bangsa, nggak usah dibikin ribut, nggak usah dibikin ruwet. Kalau memang mengendaki pengen pembuktian di pengadilan, ya buktikan di pengadilan. Justru di situ nanti akan ada itu uji forensik, akan digelar itu, semua rakyat Indonesia akan tahu itu benar nggak dia itu pembohong atau memang benar-benar beliau itu bapak bangsa itu. Dampak kebijakannya beliau 10 tahun yang lalu itu kan selalu menjadi efek pertengkaran anak bangsa itu. Selalu itu terulang-ulang, dan kenapa yang menjadi heran saya itu pendukungnya itu loh Om. Dan semakin ironis lagi itu ketika pendidikan berpolitik itu tidak ditanamkan oleh generasi bangsa itu. Jadi kalau perlu memang di kurikulum pendidikan itu dimasukkanlah pendidikan berpolitik itu. Jadi esensi politik itu seperti apa? Politik itu kan, esensi dari politik itu kan apa ya? Untuk membangun atau untuk, kalau menurut saya ya,
politik itu seni loh Om. Politik itu seni. Seni kita ini mengimplementasikan apa yang menjadi kemampuan kita untuk mencurahkan apa yang menjadi kemampuan kita itu untuk kita sumbangsihkan kepada bangsa dan negara ini. Jadi, kalau generasi saya sering ini ketemu sama orang akan mengatakan politik itu kejam, politik itu sadis, politik itu kotor. Yang kotor itu bukan politiknya. Yang kotor itu adalah pelaku-pelakunya itu. Lah, ini kan miris. Ini miris. Ketika generasi anak bangsa itu mengatakan politik itu kotor, politik itu kejam dan sadis. Karena apa? Selama ini pelaku-pelaku kebijakan itu berangkat dari politik. Karena mereka itu menampilkan dan menunjukkan kebijakannya itu kotor, kebijakannya itu tidak berpihak kepada rakyat, akhirnya disimpulkan bahwasanya politik itu kejam dan kotor tadi. Jadi saya berharapnya pendidikan itu kalau perlu memang dimasukkan pendidikan berpolitik kepada generasi anak bangsa itu. Supaya apa ya? Pemimpin itu memang benar-benar uji kompetensi. Layak betul. Loh, ini contoh ya, contoh kembali ke durasi berapa menit lalu Bang. Om. Kita lihat saja itu Om. Ketika masalah ijazah itu palsu, itu sebenarnya simpel kok, bisa digaris bawahi mudah sebenarnya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, nggak akan rumit sedemikian itu. Saya mau tanya ke jenengan, ini mohon maaf. Ini saya mau tanya ke Om ya, ini mohon maaf. Ijazah itu dikeluarkan itu setelah kita menempuh ujian skripsi atau atau gini Om. Ijazah ini pada umumnya kan keluar itu setelah kita melakukan ujian skripsi. Di situ masih ada proses yudisium, perbaikan nilai. Yep. Masih ada sesuatu yang perlu diselaraskan di akademik. Masalah itu apa namanya? Orang hebat saja yang skripsinya tidak mendapatkan pengulangan atau mendapatkan pengulangan dari dosen pembimbingnya ya. Itu betul. Orang hebat ya. Betul. Nah, ini kan lucu. Ya mungkin Jokowi kan pintar, bisa tahu, bisa jadi. Ya memang beliau pintar. Pintar karena beliau pintar dalam membawa diri, dalam mengekspresikan apa menjadi mimik wajah beliau itu, sehingga masyarakat Indonesia itu dibodohi dan dibohongi seperti itu. Gampang dibodohi. Kebijakan beliau apa yang memang benar yang sering Om bilang ini tentang apa ya, bansos itu kalau menurut saya memang pembodohan kok Om. Yep. Karena memang tidak menyelesaikan persoalan, itu bukan solusi. Justru akan semakin menambah persoalan. Oke, siap Om Helen. Oke, sedikit Om. Dan di benak masyarakat Indonesia. Di benak masyarakat Indonesia itu yang di akar rumput itu banyak mengatakan, wah ini bantuan dari presiden, ini bantuan dari presiden. Padahal kebijakan itu menutupi semua ruang keburukan yang lebih besar daripada itu. Betul. Nah, itu bukan orang yang lulus kompetensi. Beliau bukan bapak bangsa. Kalau beliau bapak bangsa, nggak usah ribut-ribut, nggak usah rame-rame berdebat sikut-sikutan sama anak bangsa ini loh. Kalian minta ini kan, ini selesai. Ujilah secara prinsip ini kebenarannya, sudah selesai kok. Oke, siap Om. Iya. Oke, terima kasih Om Helen. Pendidikan tanpa penegakan hukum juga sia-sia. Fundamental dari sebuah negeri adalah penegakan hukum. Karena sebagus apapun program, sebagus apapun kebijakan, sebagus sistem seperti apapun, ketika kebijakan hukum, penegakan hukum, law enforcement itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka semua program itu tidak akan berjalan. Contoh, sistem pendidikan yang begitu bagus, sistem pendidikan yang begitu hebat dirancang, tapi ketika penganggaran dikorupsi, apakah itu bisa berjalan? Tidak. Makanya saya selalu mengatakan di Komal ini, bahwa fundamental bangsa Indonesia sangat rapuh karena banyak rayap-rayap yang menjadi mafia hukum. Maka seorang presiden yang terpilih ke depan harus tahu bagaimana permasalahan bangsa ini. Apa itu? Penegakan hukum itu sendiri. Maka jika nanti kriteria yang kita pilih adalah pemimpin yang mampu dan berani menyatakan bahwa tugas pertama saya menjadi presiden adalah mereformasi secara total penegakan hukum dan memberantas mafia-mafia hukum. Mari kita dukung presiden yang berani untuk itu. Saya tidak punya program lain. Program saya adalah memperbaiki reformasi hukum secara total dan memberantas mafia-mafia hukum.
program satu itu saja implementasinya terhadap semua bangsa, semua kebijakan bangsa dan negara itu pasti akan terjadi. Karena semua hanya satu pangkalnya, yaitu bagaimana penegakan hukum di negeri ini. Saya jawab dulu dari Bang Soker ya. Bang Soker, kalau Anda mengatakan kebijakan mana Jokowi yang ini, kalian saja kan approval ratingnya 80%, makanya banyak yang baca Bang. Bang Soker, saya akan tantang naik. Kalau kamu berani untuk menunjukkan data itu, mari kita baca secara langsung dari websitenya. Yuk, Bang Soker. Undangan yang terhormat buat Bang Soker untuk mengadu data tentang kepuasan Jokowi. Langsung kita baca langsung dari websitenya yang buat kalian bangga katanya. Ayo, naik. Mari kita buktikan siapa yang bangga dengan Jokowi, masyarakat luas atau penerima bansos. Karena saya yakin kamu nggak buka tuh websitenya secara langsung. Survei Litbang Kompas, kepuasan Jokowi tinggi, tetapi 80% adalah penerima bansos. Saya berani untuk membuktikan data itu. Silakan. Kalau kamu bangga dengan itu, maka saya bisa katakan pemilih yang puas terhadap Jokowi adalah pemilih-pemilih hanya karena mendapatkan sesuatu, bukan berpikir sesuatu, tetapi mendapatkan sesuatu. Naik Bang Soker, mari kita tunjukkan data kita. Data ini yang membuat si Sinchan terkaing-kaing ketika diskusi sama saya. Dan dia malu malu luar biasa ketika dia mengatakan tingkat kepuasan Jokowi 80%. Saya buka semua datanya rinci dari websitenya langsung. Ya, yang menyatakan puas terhadap Jokowi adalah 80% adalah penerima bansos dan dari kalangan pendidikan.